Pembangunan infrastruktur merupakan modal utama bangsa Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di masa depan. Tahukah kalian, sebelum membangun bendungan, irigasi, jalan, jembatan, bangunan gedung, dan infrastruktur lainnya, pembangunan infrastruktur dimulai dari pengadaan barang dan jasa. Namun sayangnya, proses ini bisa menjadi celah untuk dijadikan sasaran kejahatan korupsi jika dalam prosesnya tidak transparan, kurang partisipasi publik, serta rendahnya tanggung jawab pengelola. Jika itu terjadi, banyak hal yang tidak diinginkan loh yang akan diterima Kementerian PUPR, seperti kerugian negara, rendahnya kualitas infrastruktur, adanya kemungkinan kegagalan infrastruktur, tercorengnya nama institusi Kementerian PUPR, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian PUPR, dan bisa menjadi penilaian buruk bagi reformasi birokrasi di Kementerian PUPR. Untuk mencegahnya, diperlukan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Juga untuk menerapkan 9 strategi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencegah korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Maka, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian PUPR, dibentuklah Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi atau BP2JK oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apa itu BP2JK? BP2JK adalah sebuah unit kerja mandiri yang memiliki fungsi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pendampingan pengadaan barang dan jasa, pelayanan konsultasi proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan resiko pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. BP2JK menggantikan salah satu proses yang sebelumnya dilakukan oleh ULP, yang tugasnya melaksanakan seluruh proses mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Saat ini BP2JK ada di 34 provinsi dan terbagi dalam 2 kelas, yaitu kelas 1 terdapat di 26 provinsi dan kelas 2 terdapat di 8 provinsi. Kelas ini ditentukan dengan 2 kriteria utama, yaitu beban kerja yang dilihat dari rata-rata jumlah paket 3 tahun terakhir, resiko, serta nilai paket. Dalam 3 tahun terakhir, BP2JK mengerjakan banyak paket dengan sumber daya manusia yang cukup memadai, sesuai beban kerja. Banyaknya paket yang dikerjakan pada tahun 2019 sampai 2021, yaitu 22.247 paket senilai 268.349 triliun rupiah dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 2.480 orang untuk 1.575 kelompok kerja. Tahapan pengadaan barang dan jasa proyek infrastruktur yaitu pengumuman tender, pendaftaran dan pengunduhan dokumen, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, masa sanggah, jawaban sanggah, masa sanggah banding, jawaban sanggah banding. Ada 2 metode untuk menentukan tahapan tersebut, yaitu prakualifikasi atau pasca kualifikasi. Metode prakualifikasi digunakan untuk tender pekerjaan konstruksi yang sifatnya tidak kompleks, sehingga penilaian kualifikasi dilakukan sebelum penyedia memasukkan penawaran. Untuk tender pekerjaan konstruksi yang lebih kompleks, menggunakan metode pasca kualifikasi, di mana penilaian kualifikasi dilakukan setelah penyedia memasukkan penawaran. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BP2JK berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Agar terwujud, BP2JK menciptakan inovasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui layanan SPSE, SIPBJ, dan e-pengaduan. SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah aplikasi di mana proses lelang dan tender dilakukan secara elektronik sehingga lebih transparan, adil, dan menciptakan persaingan yang sehat. SIPBJ
atau Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. Adalah aplikasi yang digunakan untuk mengusulkan paket pekerjaan yang akan ditenderkan secara elektronik. Aplikasi ini terhubung dengan seluruh unit kerja, sehingga proses pengusulan paket pekerjaan menjadi lebih mudah. Pengaduan adalah sarana bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, pengaduan, keluhan, serta saran terkait infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara elektronik dan dapat diakses kapanpun, dimanapun. Publik juga dapat melihat informasi terbaru mengenai BP2JK melalui media sosial yang disosialisasikan, seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga YouTube. BP2JK akan terus berinovasi agar pengadaan barang dan jasa lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas, dan bertanggung jawab. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap menjadi garda terdepan mengawal reformasi birokrasi untuk mewujudkan Indonesia maju.